Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Awali Ramadhani dari kelas 2B D4 Listrik dengan NIM 421181045. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih sampai saluran atau tenaga listrik dapat sampai ke rumah pelanggan. Nah, seperti pada gambar, setelah melalui transmisi dari pembangkit ke gardu induk, kemudian dari gardu induk ke gardu induk, maka diperoleh tegangan 20 kV, di mana tegangan 20 kV tersebut merupakan tegangan distribusi primer atau tegangan jaringan tegangan menengah. Nah, sebelum memasuki penyulang-penyulang jaringan tegangan menengah, dari gardu induk, saluran ini atau jaringan ini melewati PMT. Nah, kenapa harus melewati PMT? Karena PMT ini berfungsi sebagai pemelihara jaringan atau pemelihara sistem distribusi, sekaligus PMT ini juga berfungsi sebagai pemutus. Jadi ketika terjadi gangguan pada saluran atau penyulang, maka PMT ini akan memutus tegangan. Nah, PMT ini bekerja saat tidak ada beban. Nah, seperti pada gambar, setelah melalui transmisi dari pembangkit ke gardu induk, kemudian dari gardu induk ke gardu induk, maka diperoleh tegangan 20 kV, di mana tegangan 20 kV tersebut merupakan tegangan distribusi primer atau tegangan jaringan tegangan menengah. Nah, sebelum memasuki penyulang-penyulang jaringan tegangan menengah, dari gardu induk, saluran ini atau jaringan ini melewati PMT. Nah, kenapa harus melewati PMT? Karena PMT ini berfungsi sebagai pemelihara jaringan atau pemelihara sistem distribusi, sekaligus PMT ini juga berfungsi sebagai pemutus. Jadi ketika terjadi gangguan pada saluran atau penyulang, maka PMT ini akan memutus tegangan. Nah, PMT ini bekerja saat tidak ada beban. Nah, setelah tenaga listrik melalui PMT, kemudian ke penyulang-penyulang atau jaringan tegangan menengah, maka tenaga tersebut akan masuk ke saluran cabang, di mana pada saat memasuki saluran cabang tersebut, tenaga listrik harus melewati sakring tegangan menengah atau FCO. Kenapa harus melewati sakring tegangan menengah atau FCO? Karena FCO ini berfungsi untuk memutus tegangan pada saat terjadi gangguan pada saluran cabang tersebut. Jadi FCO ini akan melebur sehingga penghantar tersebut akan mengalami pemutusan, dan setelah dilakukannya perbaikan baru FCO ini diganti, kemudian disambung kembali ke saluran utama. Nah, sebenarnya pada saat terjadi gangguan, FCO tidak serta-merta melakukan pemutusan terhadap tenaga listrik atau terhadap tegangan, akan tetapi terjadi kerjasama dengan recloser. Nah, pada saat terjadi gangguan pada saluran cabang tersebut, recloser akan memutus tegangan. Kemudian dalam jangka waktu tertentu atau kita sebut dengan dead time, recloser akan menunggu perbaikan. Setelah dalam jangka waktu tersebut telah berakhir, kemudian jaringan tersebut telah diperbaiki atau telah dilakukan perbaikan terhadap overload atau hal-hal lain yang menimbulkan gangguan pada jaringan, maka FCO tidak akan melakukan pemutusan. Akan tetapi jika pada saat recloser tersebut telah mencapai waktunya, kemudian gangguan belum bisa diperbaiki, maka FCO akan memutus jaringan atau memutus saluran atau memutus tegangan. Setelah melalui FCO, maka tenaga listrik akan memasuki trafo distribusi, di mana pada trafo distribusi tersebut tenaga listrik dari tegangan 20 kV akan diturunkan menggunakan trafo step down yang ada di trafo distribusi menjadi tegangan 380 volt. Kenapa diturunkan menjadi tegangan 380 volt? Agar listrik di rumah kita dapat sesuai dengan standar. Nah, pada saat setelah melalui trafo distribusi dan tenaga listrik telah diturunkan dari 20 kV menjadi tegangan 380 volt yang kita sebut dengan tegangan distribusi primer, kemudian tenaga listrik akan melewati sakring tegangan rendah. Nah, sakring tegangan rendah ini berfungsi untuk
sama seperti sakring pada saluran cabang atau sakring FCO, sakring tegangan rendah ini juga berfungsi untuk memutus tegangan pada saat terjadi gangguan pada saluran tegangan rendah, ya, atau ketika terjadi gangguan pada penyulang-penyulang yang masuk ke rumah-rumah masyarakat. Nah, setelah melalui sakring tegangan rendah, kemudian tenaga listrik akan memasuki gardu distribusi. Nah, dari gardu distribusi ini kemudian jaringan tenaga listrik 380 volt akan disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Nah, secara singkat begitulah tadi gambaran bagaimana kemudian listrik dapat sampai ke rumah-rumah pelanggan atau ke rumah-rumah kita. Nah, jadi dari gambar tersebut kita ketahui bahwa ternyata untuk sampai ke rumah kita, listrik itu memiliki tenaga listrik melewati banyak sekali, melewati proses yang panjang, dan di setiap percabangan saluran selalu ada pengaman seperti PMT, FCO, sakring tegangan rendah, agar ketika terjadi gangguan maka sakring atau pemutus yang paling terdekat dengan percabangan saluran atau jaringan tersebut akan memutus sehingga tidak mengganggu jaringan-jaringan atau penyulang-penyulang di kawasan-kawasan lain. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya harap video ini dapat membantu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.